Ya disebabkan oleh latar belakang politik ingin menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Enggak. Itu hal yang lain, itu political risk. Enggak. Karena kan fungsi asuransi kan mengembalikan posisi keuangan nasabah kita secepatnya normal kembali sehingga yang bisa bergerak lagi, berusaha lagi atau seperti normalnya. Kesalahan mindset kita tuh terhadap risiko. Selalu merasa, oh risikonya jauh, nanti belinya nanti aja. Begitu terus, sehingga nggak pernah melindungi dirinya. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di Ngolam, ngobrol lebih dalam dengan saya, Ratri Prastikasari. Kerusuhan dan huru-hara adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dapat menimbulkan kerugian yang besar baik bagi masyarakat maupun bisnis. Dalam asuransi, umumnya polis standar asuransi mengecualikan kerugian yang disebabkan oleh kerusuhan dan huru-hara. Namun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena jaminan kerusuhan dan huru-hara dapat dimiliki sebagai perluasan jaminan atau bahkan asuransi yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, simak obrolan kali ini yang akan membahas mengenai jaminan kerusuhan dan huru-hara dalam asuransi secara lebih dalam dan lebih detail bersama narasumber kita kali ini yaitu Bapak Iketut Pasek Swastika, Direktur PT Asuransi Sinarmas di Ngolam, Ngobrol Lebih Dalam. Halo Pak Ketut, apa kabar? Baik, Kembali lagi ngolam. dengan Pak Ngolam apa itu ngolam? Ngolam itu ngobrol lebih dalam, Pak. Oke, ngobrol lebih Jadi dalam kita ya. mengulik, Tentang apa nih hari ini? sekarang kita mau ngobrol lebih dalam mengenai asuransi kerusuhan dan huru-hara, Pak. Oke. Kebetulan kan mungkin bentar lagi kita semua tahu ya mungkin mau mendekati Pemilu. Pesta demokrasi nih tahun 2024. Pasti banyak orang yang mungkin was-was gitu Pak. Kira-kira mungkin ada kejadian, ya mungkin apakah ada kerusuhan atau huru-hara atau enggak gitu. Jadi kita mau berbincang dengan Bapak nih kira-kira apa lebih sih dalam, betul ya, apa sih yang dimaksud dengan asuransi kerusuhan dan huru-hara itu sebenarnya Pak? Oke, asuransi kerusuhan ya. Iya. Pertama sekali saya ingin jelaskan bahwa bentuk jaminan asuransi huru-hara dan lain-lainnya itu sebenarnya adalah perluasan. Jadi diberi jual kepada nasabah kalau yang bersangkutan sudah membeli asuransi basicnya yang bernama asuransi harta benda, yakni asuransi kebakaran. Iya. Nah, asuransi kebakaran itu sendiri ada dua jenis besar ya, yang sederhana katakan, yang dasarnya adalah menjamin risiko dasar, 5 risiko dasar, kebakaran, sambaran petir, ledakan, rusak karena asap, dan kejatuhan pesawat terbang atau benda-benda yang jatuh dari pesawat terbang. Itu jamin dasarnya. Atau yang kita satu lagi adalah asuransi harta benda yang menjamin segala risiko, yang kita bilang all risk ya. Nah, terkait dengan asuransi huru-hara ini, jadi tak pernah dijual secara stand alone ya. Jadi mohon diingat, nasabah harus membeli dulu basic cover berupa asuransi kebakaran yang tadi saya bilang risiko kebakaran tersebut, baru membeli perluasan asuransi huru-hara. Demikian kira-kira. Kalau apa bedanya sendiri Pak antara kerusuhan dengan huru-hara? Itu samakah atau mungkin skupnya lebih luas? Kebetulan dua hal ini ada beberapa poin ya. Dari segi namanya risiko kan, kalau nggak salah risiko perluasan, risiko huru-hara, pemogokan, ada kerusakan karena kejahatan gitu ya, ketindakan kejahatan.
Jadi memang beda. Hmm. Masing-masing risiko ini, huru-hara misalnya, atau tadi apa, pemogokan itu Iya. dengan jelas diuraikan dalam endorsement kita bilang, perluasan jaminan polisi ini. Jadi kalau huru-hara misalnya dikaitkan dengan orang, sekumpulan orang, Iya. minimum 12 orang ya. Tapi kalau misalnya pemogokan pasti kaitnya dengan apa? Dengan buruh ya, atau Oke. karyawan di sebuah pabrik mungkin, atau di sebuah yang melakukan pemogokan. Garis besarnya demikian ya. Oke, Pak. Ya. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan berarti asuransi jaminan kerusuhan ataupun huru-hara ini tidak bisa dibeli sendiri ya Pak ya. Jadi harus Tidak beli bisa. asuransi Jaminan utamanya pokoknya dulu ya. Nah, selain properti Pak, asuransi apa Pak yang bisa diperluas lagi dengan jaminan huru-hara itu kerusuhan ini? Mobil bisa Pak ya? Bisa. Bisa. Asuransi kendaraan bermotor juga bisa. Ya, karena kalau standarnya, Iya. polis standar kendaraan bermotor Indonesia itu belum menjamin huru-hara. Iya. Jadi kalau ada niat ingin memperluasnya, ya sebaiknya dinyatakan secara khusus Iya. dalam pengisian formulir surat permohonan asuransi bahwa saya ingin memperluas jaminan kendaraan mobil saya atau rumah saya dengan perluasan jaminan huru-hara dan pemogokan dan sebagainya itu. Iya. Nanti polis induknya akan dilekatkan dengan klausula perluasan itu, ya. Nah, kemudian untuk yang dijamin itu sendiri Pak, kan tadi mungkin kan harta benda. Kalau untuk badan Pak, misalnya mungkin lagi jalan terus terjebak di suasana kerusuhan atau huru-hara, terus mungkin ada yang kena bacok, kenapa itu dijamin juga nggak Pak kalau untuk badan? Secara garis besar tidak ya. Enggak ya Pak? Dari segi namanya aja kita kan bergerak di asuransi umum, Ya. asuransi harta benda. Oke. Jadi hal yang berkaitan dengan jiwa sebenarnya mungkin itu asuransi jiwa punya. Lagi pula karena ini sifatnya katastrofik, mungkin huru-hara perluasan misalnya di kecelakaan diri itu tidak lumrah gitu ya. Oh, Ya. jadi, Umumnya sih kecelakaan diri sendiri asuransi polisnya ya? huru-hara ini dikaitkan dengan harta benda. Ya. Oke Pak. Siapa saja Pak yang bisa membeli asuransi huru-hara ini? Apakah perorangan, individu, atau mungkin perusahaan, atau ini bisa Pak? Ya, seperti saya katakan tadi kan, definisi huru-hara dan misalnya pemogokan itu kan orang-orang ya, Iya. yang membuat properti kita rusak. Kok tadi saya bilang misal pemogokan, penyebabnya siapa? Para buruh, para karyawan. Buruh itu di mana adanya? Mungkin di industri ya. Iya. Jadi para pemegang polis, korporasi, industrial or race, itu mungkin membutuhkan ini, sangat membutuhkan ini ya. Nah, karena risiko itu ada. Entah karena apa, tiba-tiba karyawan menjadi marah atau gimana, Iya. melakukan pemogokan, membuat pabrik berhenti bekerja atau merusak benda-benda pabrik kan jadi kerugian. Jadi sebenarnya siapa saja bisa, siapa saja yang punya kepentingan ingin melindungi diri terhadap risiko yang huru-hara ini, silakan ya, bisa membelinya. Ya. Jadi kapan saja orang boleh, tidak harus ada waktu tertentu, misalnya mungkin pas musim pertandingan sepak bola baru beli gitu. Oh, tidak ada yang insidental, tidak. Gitu. Oke. Ya, tidak ada. Tapi Tidak ada, Pak. sekali lagi dasarnya jangan lupa harus punya polis dasar dulu Dasar dulu ya. untuk diperluas dengan jaminan huru-hara. Ya. Menurut Bapak, sesuai advice Bapak ya, kapan sebaiknya seseorang itu atau perusahaan membeli jaminan perluasan kerusuhan dan huru-hara ini? Apakah dari sejak awal beli polis dasarnya itu sudah langsung diperluas dengan itu, atau mungkin nunggu dulu deh nanti kayak sekarang mungkin masih aman ya, tapi nanti begitu deket-deket pemilu misalnya saya tambahin deh, saya endorse gitu, apakah bisa gitu? Ya itulah mohon maaf koreksi dikit ya. Kesalahan mindset kita tuh terhadap risiko. Selalu merasa risikonya jauh. Nanti belinya nanti aja. Begitu terus. Sehingga nggak pernah melindungi dirinya. Sama hal dengan huru-hara juga, nggak akan mungkin terjadi dengan saya. Buat apa beli? Kadang-kadang kita juga mungkin sebagai orang karyawan asuransi sendiri ya, punya rumah, mungkin belum punya asuransi. Karena bilang, ngapain? Rumah saya nggak mungkin kebakar. Nah, jadi soal kapan membeli
asuransi itu bukan hanya huru-hara ya, termasuk semua jenis asuransi atau perlindungan diri itu, atau perlindungan terhadap benda itu ya, setiap saat kita harusnya udah merasa kita terancam risiko kan. Hidup ini bukan hanya kebakaran, bukan hanya ditimpukin batu, bukan hanya huru-hara, itu akan ada terus. Hanya besar kecilnya yang berbeda. Nah, sebaiknya kalau ingin membeli, ya begitu kita mampu, ada kemampuan, belilah sejak pada waktu membeli polis kebakaran tadi. Tolong ya perluas dengan huru-hara. Bukan karena akan ada pemilu, akan ada demo, akan ada huru-hara sepak bola, tidak. Tapi karena kita sadar sendiri terhadap ancaman risiko yang akan ada gitu. Siapa menduga misalnya pada tahun sekian itu terjadi huru-hara besar? Kan nggak menduga. Kalau semuanya berpikir seperti Rani bilang, nggak waktunya membeli, ya nggak akan beli-beli. Jadi kalau Rani tanyakan kapan harus membeli, sebaiknya ya pada saat bersamaan, pada saat pertama kali kita membeli, belilah perlindungan seluas mungkin. Tapi kan kadang-kadang kita ada faktor ingin penghematan premi dan sebagainya. Begitu. Jadi kapannya, anytime harus melindungi. Itu sih saran saya ya. Karena kita nggak tahu ya kapan risiko terjadi benar. Ya, besar kecilnya. Apakah nanti sepulang dari rumah ini, dari Tanah Abang, di depan gedung udah ada demo, kita nggak tahu. Nah, untuk perusahaan asuransi sendiri Pak, misalnya nih ada nasabah mungkin yang baru membeli jaminan dasar dulu. Terus ya tadi setelah mendekati pemilu misalnya dia baru beli, apakah dari sisi perusahaan atau underwriting-nya itu ada ada pertimbangan khusus ini kayaknya beresiko nih kalau misalnya disetujui ditambahkan untuk di belakang gitu, atau ya itu namanya underwriting ya. Tapi yang nggak fairnya itu namanya anti selection ya, pilih-pilih. Kalau besok ketahuan akan ada ini baru beli itu nggak boleh. Tapi kan kita nggak menduga, besok belum tentu ada huru-hara loh. Kita mengharapkan pemilu kita akan damai sejahtera kok. Jadi nggak apa-apa, semuanya udah terukur. Dan kita di asuransi di harta benda itu kan berlaku tarif yang diatur oleh OJK kan. Jadi besaran risiko udah terukur dengan premi itu. Ya kita udah tahu memang agak beda dengan hari-hari sebelumnya. Batasan pengenaan premi udah diatur, ya kita pakai itu saja. Kalau perlu pakai batas atasnya, jangan pakai batas bawah, sehingga kecukupan premi tercapai. Semua permintaan pasti harusnya diterima, karena udah semuanya terukur kok. Dengan premi yang cukup itu, artinya kita bisa membayar klaim kalau ada nanti. Jadi dari industri asuransi pun sebenarnya sudah mengukur itu semua, apalagi sudah di tahun-tahun ini juga sudah rate-nya udah ada, tambahan rate-nya udah ada dan sebagainya. Mohon. Tapi saya kebetulan nggak hafal berapa tambahan preminya. Tapi ada tambahan premi harus ya. Iya Pak. Kemudian Pak, untuk misalnya nih sampai terjadi klaim nih Pak, ada kerusuhan di suatu tempat gitu. Nah, bagaimana cara mengajukan klaimnya ini Pak? Oke. Mengajukan klaim. Tapi sebelum itu saya ingin ceritakan dikit ya. Walaupun misalnya, maaf ya, nasabah sudah membeli perluasan jaminan huru-hara. Tapi ingat ya, ada satu risiko yang kadang-kadang dianggap sudah ada di jaminan huru-hara. Ya ini kalau itu disebabkan oleh terorisme dan sabotase. Itu harus dipisahkan ya. Jadi kalau ingin mendapat perluasan yang lengkap terhadap hal-hal seperti itu, di samping membeli huru-hara, beli juga namanya TS, terorisme dan sabotase gitu. Oh, saya pikir itu sudah belum. Itu harus hal yang masyarakat mungkin nggak pahami atau sengaja diungkapkan kalau dijual ini preminya akan nambah, nasabah akan nggak jadi beli gitu misalnya. Mungkin ya, tapi sebaiknya diceritakan dengan terus terang bahwa perluasan huru-hara ini tidak menjamin apabila aset kita rusak karena terorisme dan sabotase. Nah, menjawab pertanyaan tadi soal bagaimana cara klaimnya, ya kita punya customer service ya, jalur komunikasi medsos juga banyak, kalau nggak salah bisa kontak. Jadi yang paling penting bagi nasabah adalah bila terjadi merasakan ada klaim akibat dari sebuah risiko yang dijamin polis, misalnya huru-hara atau kebakaran misalnya, segeralah memberi laporan
lewat email dulu, lewat WA dulu, lewat teks dulu ke ya customer service ini. Atau kalau telepon atau angkat kalau pas nggak jauh ke kantor cabang terdekat, datang langsung aja bilang risiko yang saya pertanggungkan di tempat Anda, Sinarmas ini sedang mengalami sebuah event gitu kan. Just lapor dulu pelaporannya. Karena ini di ketentuan polis ada batas pelaporan. Jangan melebihi misalnya 3 kali 24 jam. 24 apa? Iya, 3 hari itu ya 2 jam. Itu dulu, yang penting lapor dulu. Nanti tugas berikutnya bagi seorang nasabah adalah menyiapkan dokumen pendukung. Kan waktu mengajukan klaim kan menyebut perkiraan besaran kerugiannya. Jadi coba hitunglah. Ini misalnya yang rusak TV-nya atau apanya ini. Coba dihitung, kasar ya, buka. Silahkan. Kalau klaimnya besar, biasanya sih pihak asuransi akan menunjuk pihak ketiga independen untuk menghitung besaran klaim kita. Yang namanya loss adjuster ya, penilai kerugian. Jadi artinya nasabah juga aman, karena ini pihak independen yang bekerja untuk kepentingan netral, menghitung dengan tepat berapa sih kerugian seorang nasabah begitu. Kalau terkait dengan klaim kerusuhan ini sendiri, Pak, apakah ada dokumen tertentu, misalnya harus ada laporan polisi, misalnya benar nggak sih ada kejadian kerusuhan ini di sini tanggal sekian gitu, Pak, atau bagaimana, Pak? Kan endorsement perluasan huru-hara ini kan bukan hanya terhadap kerusuhan ya, kadang-kadang buktinya bukti Berita kadang-kadang guntingan koran bisa menjadi fakta. Betul nggak di sebuah pabrik hari itu jam tersebut terjadi pemogokan yang merusak ada benda pabrik gitu ya, kita gampang tahu. Tidak akan membebankan lah kepada nasabah untuk mengurus surat keterangan ke RT, RW, nggak perlu lagi. Kita kadang-kadang cukup menggantungkan semua pembuktian ini kepada loss adjuster misalnya, atau kepada surveyor kita. Tolong cek, betul nggak ada kejadian tanggal sekian, jam sekian, yang rusak ini, ya itu. Jadi tidak begitu harus ada dokumen khusus. Ya. Nah, untuk ininya sendiri, Pak, apakah ada ketentuan khusus, misalnya ada resiko sendiri yang ditetapkan? Apakah berbeda dengan kalau misalnya jaminan lain? Atau misalnya mungkin di daerah tertentu yang sering terjadi kerusuhan, mungkin ada deductible-nya mungkin diperbesar? Atau tidak ada beda besaran. Deductible pasti ada ya. Contoh misalnya, kan kalau nggak ada produk asuransi Simas Rumah Hemat Plus ya. Ada produk, ada kan perluasan jaminannya kan. Nah, di sana potongan klaimnya ada kan. Ada. Jadi ya berarti standar. Tidak berlaku misalnya seperti banjir. Ada zona ini ada atau gempa bumi. Di sini deductible-nya beda, enggak. Oh, sama semua. Ya sama semua flat udah ya, sekian persen dari klaim, atau misalnya kondisi Mas Rumah Hemat tuh ada batasan maksimum ya sekian gitu. Jadi deductible-nya sama kan. Sama semua. Kan we never know di mana akan titik kejadian, nggak pernah tahu. Kalau misalnya Pak tadi misalnya ada nasabah sudah klaim di situ, terus dia perpanjang asuransinya. Nah, berarti kan pihak asuransi sudah tahu terkait huru-hara. Iya. Udah pernah ada kejadian di sini diperpanjang, apakah nanti bisa dikecualikan atau mungkin deductible-nya dinaikkan? Risiko ini beda sangat banjir ya. Iya. Banjir kalau sekarang banjir karena rumah kita memang konturnya rendah ya, mungkin besok hujan bisa banjir lagi. Huru-hara ya, amit-amit ya, jangan terjadi lagi. Sekali itu pun itu pun unexpected lah ya. Jadi ya sebagai underwriter, kalau ada nasabah yang ingin meminta kembali perluasan huru-hara, boleh gitu. Boleh. Nggak masalah. Ya. Apakah antara satu daerah dengan daerah lain, atau mungkin antara satu negara dengan negara lain, cakupan dari kerusuhan ataupun huru-hara ini berbeda, Pak? Atau sama semuanya yang namanya jaminan huru-hara atau kerusuhan ya, ada pemogokan, ada tambahan. Pada dasarnya sama ya. Kalau dia ngomong huru-hara, perluasan huru-hara, endorsement kan sama. Tapi yang paling menjadi samanya gini juga, bahwa mereka sebenarnya tidak mau memperluas kerusuhan yang berkaitan dengan politik. Oh iya. Nah, di luar negeri juga begitu. Jadi pada saat ada kerusuhan, ini kerusuhan betul kerusuhan.
tidak disebabkan oleh latar belakang politik ingin menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Enggak. Itu hal yang lain, itu political risk. Enggak. Di dalam hal itu sama ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri sama. Ini murni adalah huru-hara, sekumpulan orang yang tiba-tiba nggak di luar kontrol. Kalau di pabrik, sekumpulan pekerja yang tiba-tiba begitu. Mogok ya Pak. Mogok. Untuk seseorang atau suatu perusahaan itu membeli jaminan perluasan kerusuhan atau huru-hara ini, apakah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara khusus Pak? Faktor-faktor apa gitu yang harus dipertimbangkan? Faktor ya masing-masing kan si calon pembeli ini tahu ya ancaman risikonya. Risiko itu bagi dia akan lebih tinggi apa lebih tidak. Feelingnya ada yang bersangkutan. Ini faktor itu aja. Risk management ya. Pengelolaan risiko dia kira-kira nih ada di level berapa nih harus perlu. Ya walaupun risikonya ada, kan nggak semua ancaman perlu diasuransikan misalnya. Bisa ada dia tanggung mungkin kemungkinan terjadinya kecil atau gimana. Bisa namanya self insurance. Lalu terakhir mitigasi yang terakhir itu ya memang asuransi itu. Nggak usah repot-repot ya udahlah. Kalau things happen ya biar asuransi yang ngurus gitu ya. Biar melindungi aset perusahaan, aset pribadi kita. Jadi yang bersangkutan akan melakukan penilaian asesmen terhadap risikonya tinggi nggak nih? Ya. Kalau misalnya dia punya villa mewah di pegunungan gitu, kira-kira gimana ya? Terkait nggak gitu? Iya. Nggak relevan ya, mungkin nggak perlu. Betul, tergantung berarti manajemen resikonya. Mungkin lokasinya mungkin yang punya kantor lokasinya di jalan protokol mungkin lebih atau pabrik yang terang pabrik pasti kan. Karena sama mungkin industrinya dia bergerak di bidang apa yang mungkin beresiko untuk itu. Iya. Oke, Pak. Bapak punya nggak sih pengalaman yang bukan berkesan ya? Mungkin pengalaman yang goib gitu ya? Yang terkait dengan analisa terkait dengan klaim kerusuhan atau huru-hara atau mungkin pada saat penutupan jaminan kerusuhan atau huru-hara yang pernah Bapak tangani? Ya dalam sejarah saya, tapi saya nggak tahu ya. Kebetulan waktu itu kan saya kerja di broker. Broker dari posisi broker kan beda dengan perusahaan penanggung ya. Kalau kita ngomong huru-hara tahun berapa tuh yang rame? 98 ya. Ya kan? Banyak kerusuhan ya. Itu saya dengar dari sebagai orang broker ya. Karena kita intens juga di broker berkumpul. Bagaimana karena terdengar suara pihak asuransi menganggap ini risiko politik gitu kan. Atau ingin artinya klaim itu bisa menjadi tidak dibayar kan. Tapi pihak broker tentu kan memihak nasabah. Artinya ya ini kerusuhan biasa ya sesuai dengan. Nah itu ada akhirnya dari segi pihak asuransi juga menyadari kelemahan dalam wording polisnya, dibuat perbaikan-perbaikan sehingga jelas maksudnya bahwa ini menjamin kerusuhan ya, bukan yang ini. Dibuat wording endorsement terbaru, ada revisi ya. Itu aja pengalaman yang saya ingat yang berkesan tentang risiko ini kan itu klaim besar banget tuh. Kalau klaim nggak bayar berarti kan ekonomi akan lebih susah ya. Tapi pihak broker ya, waktu itu saya bekerja di broker, gimana berusaha menjelaskan kepada pihak penanggung bahwa ini kerusuhan biasa gitu. Yang sesuai dengan definisi perluasan polis gitu. Jadi ya akhirnya sepakat. Karena waktu itu kan sebagian besar asuransi Indonesia bereasuransi ke Singapura, asuransi yang berkantor di Singapura. Ya, mereka di sana ada asosiasi juga, intens juga. Saya dengar rapatnya Singapura Reinsurance apa gitu, association gitu kan. Ini klaim politis sama tidak? Gitu. Akhirnya mereka dengan itikat baik mengatakan itu huru-hara biasa. Ya. Ya. Jadi seperti luas jaminan, wording itu pun sebetulnya mengikuti atau bukan begitu ya, tidak kaku gitu ya Pak ya?
tidak kaku, maksudnya Tidak kaku, tapi harus jelas. Iya betul. Maksudnya tadi seperti Bapak jelaskan kan, apakah Iya, tadi definisinya. sesuainya, iya. Kembali ke pertanyaan awal kan, Iya, apa bedanya ini dan itu kan masalah definisi. iya. Ya kan, Betul. seperti tadi dikatakan, saya bilang Interpretasinya minimum berarti 12 orang. Kalau misalnya ada orang 4 orang, tapi tindaknya seperti orang kerusuhan, tapi cuma 4 orang lakukan, itu belum memenuhi belum syarat. termasuk. Ya itu harus dipertegas gitu. Ya, Iya, iya. cuman ada lagi, pokoknya definisinya yang harus jelas. Supaya orang tidak, interpretasinya nggak Oh sih, terlalu ya, melebar gitu ya Pak, jadi tidak ambigu ya. ambigu, betul. Itu berlaku untuk semua klausula perjanjian lah ya. Nah, terakhir nih Pak, terkait dengan jaminan asuransi kerusuhan dan huru-hara ini, mungkin ada pesan Bapak untuk pemirsa, pendengar di Ya. pendengar Ngolam. Untuk pendengar Ngolam ya salam damai saja. Tapi soal perlindungan risiko belilah. Kita kan nggak tahu risiko itu kapan terjadi. Paling sederhananya memang betul membeli properti risiko all risk ya. Artinya semua risiko udah terjamin di sananya, dan make sure huru-hara juga menjadi diperluas ke dalamnya. Sehingga semua risiko yang diperkirakan mungkin terjadi termasuk huru-hara tercover dengan baik, sehingga nantinya kalau terjadi klaim ya udah adalah cepat, misalnya kita kembali normal. Iya. Karena kan fungsi asuransi kan mengembalikan posisi keuangan nasabah kita secepatnya normal kembali, sehingga yang bisa bergerak lagi, berusaha lagi atau seperti normalnya. Jadi ya kalau memang premi nggak banyak, nggak besar kan, Iya. jadi ya lindungilah aset Anda dengan proteksi asuransi selengkap-lengkapnya. Demikian. Terima kasih banyak Pak Ketut untuk Sama-sama, bincang-bincang Ratri, kita ya. di Ngolam kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Tadi ada terlihat Simas Kita- Super Cover, apa itu ya? Simas Super Cover itu ini Pak, Semacam asuransi yang dikaitkan dengan dikaitkan investasi. dengan investasi. Oke, Betul Pak. bagus. Ini produk baru dari asuransi Sinarmas. Oh, baru ya. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktu Bapak, Terima kasih. untuk bincang-bincangnya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan semua pemirsa dan pendengar Ngolam bertambah wawasannya dan makin menyadari akan pentingnya untuk memperluas jaminan dari aset yang sudah kita asuransikan dengan jaminan kerusuhan dan huru-hara. Sampai jumpa di edisi Ngolam Salam berikutnya. ngobrol lebih dalam.